Baik, selamat siang bagi Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada tutorial webinar kedua kali ini. Ya, saya ingatkan juga bagi Ibu Bapak, kebetulan untuk kehadiran di web kedua ini bisa Ibu Bapak isi sendiri di e-learning. Adapun untuk passwordnya itu sudah saya cantumkan di kolom pesan. Itu sudah saya pin, bisa coba dicek ya. Kalau belum ada nanti nanti bisa saya forward kembali. Nah, untuk web kedua ini, Bapak Ibu sudah mempersiapkan apa aja? Barangkali ada yang mau sharing dulu sebelum kita mulai, silakan. Kita coba melaksanakan tuton karir ini, kita coba buat enjoy ya. Kita kerjakan senyaman mungkin, tapi nanti di akhir di tugas 3, tugas 4 kita sedikit lebih serius dalam menulis karya ilmiahnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sungkan, silakan kalau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing, mungkin beberapa kendala yang dialami atau ada beberapa keluh kesah, silakan sampaikan aja, nggak perlu ragu ya, nggak perlu sungkan. Ya Pak. Oke. Ada yang mau sharing? Saya Pak. Boleh Bu, silakan. Maaf saya baru bisa bergabung soalnya web 1 saya baru dapat kabar ternyata udah lewat pas masa webnya gitu. Saya baru buka tanggal 20 kalau nggak salah gitu. Tapi saya udah nonton YouTube Bapak yang buat tutorial web 1, jadi saya udah bisa mengikuti web 2-nya insya Allah deh. Iya, siap Bu. Ya, makasih juga untuk konfirmasinya ya. Iya. Saya udah ikut karir udah beberapa kali nih Pak. Pertama Iya. kendala hamil, kendala menikah lah banyak nih Pak gitu. Jadi sebenarnya saya udah buat karirnya, tapi waktu kemarin-kemarin tuh sempet kayak waktu hamil tuh saya harus minta tanda tangan ke dosen saya di Cikarang, terus kan saya agak repot tuh ya. Tapi sih udah jadi karirnya nih, terus ikut web lagi saya melahirkan gitu. Terus jadi belum bisa mengerjakan dengan intens lagi gitu, ketemu dosen lagi gitu. Terus baru kali ini lagi saya ikut web lagi, jadi udah hampir 3 kali saya ikut web, maksudnya apa ya, iya banyak deh kendalanya Pak gitu. Sebenarnya sih udah jadi gitu, yang untuk ngikutin webnya sebenarnya udah paham gitu, webnya udah karirnya udah paham gitu, udah sampai selesai, udah sampai penelitian juga. Itu dia kendalanya itu doang sih Pak. Saya belum bisa upload doang gara-gara ya minta tanda tangan dosennya itu buat ACC-nya gitu, Pak. Sama kendala tugas sih, Pak, waktu tahun kemarin kalau nggak salah saya nggak mengerjakan tugas berapa gitu, jadi saya nggak dilulusin karena tugasnya mencari referensi tuh. Saya agak kerepotan ya untuk mencari referensi itu. Soalnya waktu web pertama, web kedua, waktu karir pertama kali, karir kedua saya nggak mencari referensi tuh Pak, langsung aja bikin, ayo kita bahas, buka gitu, mengerjakan, langsung mencari judul, menentukan judul, langsung bikin ini gitu, maksudnya secara cepat gitu. Terus dosennya juga enak, tapi yang itu nggak enaknya saya harus tatap muka terus, atau muka langsung ke dosennya gitu, tapi dosennya enak gitu. Maksudnya yang beratnya saya itu datangnya aja. Nah kalau untuk yang 2 kali ketemu ini, yang karir kemarin itu, yang agak beratnya saya mengerjakan tugas referensinya itu terus Pak. Mohon maaf itu Pak. Itu aja kendalanya saya sih Pak. Saya juga belum ngerjain web 1 karena saya ngajar sama ngurus anak, jadi agak ya bukan alasan sebenarnya sih Pak, tapi ya itu dia sih. Kalau saya beratnya di situ Pak. Gitu Pak, makasih Pak. Ya, Ibu Dela, makasih ya udah sharing. Insya Allah mungkin dari pembelajaran atau pengalamannya itu bisa menjadi pembelajaran atau mungkin motivasi bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, saya mau coba tanggapi dulu ya Ibu. Untuk karir Ibu kan bisa dibilang ini yang ketiga kalinya ya Bu. Nah, Iya Pak. untuk yang pertama itu ada tutorial tatap muka. Jadi ya setiap pembimbingannya itu
tatap muka langsung dengan tutornya atau dengan dosennya. Kemudian kemarin yang kedua, itu agak kendalanya di tugas referensi. Nah, jadi kalau buat kasusnya Bu Dela, kebetulan semester lalu saya ketemu beberapa mahasiswa yang kurang lebih sama, cuman bedanya itu dari zona waktu yang berbeda dari WIT. WIT apa WITA kalau nggak salah ya. Nah, memang kalau Ibu pernah buat karil, itu bisa langsung ke bagian finalisasinya aja. Jadi nanti kita coba fokus ke karya yang udah Ibu buat. Nah, cuman ya itu tadi saya sedikit menanggapi juga dari tutor yang semester lalu, karena memang untuk referensi itu salah satu tuntutan kelulusannya ya Bu. Jadi mau nggak mau itu harus ada. Nah, tips dari saya, kalau misalnya Ibu sudah buat karirnya, jadi nanti kita coba bikin apa ya? Kita highlight beberapa aspek, misalnya Ibu pakai metode pembelajaran seperti apa, kemudian tujuan dari penelitian Ibu buat apa. Nah, nanti kita cari referensi yang referensinya itu sejalan dengan penelitian yang udah Ibu buat. Jadi misalnya kalau boleh tahu Ibu judulnya apa, Bu? Saya lupa tuh, saya buka laptop dulu. Buka laptop. Oh iya, Bentar ya. ya. Nggak apa-apa, Bu. Bisa nanti aja ya. Kalau misalnya kayak gini, yang udah Ibu buat misalnya karirnya itu tentang meningkat, ini template ya, kebanyakan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran katakanlah IPS, pada mata pelajaran IPS, kemudian topik tentang ASEAN menggunakan media, katakanlah media gambar. Nah, dari judul itu Ibu bisa ambil misalnya yang pertama referensi yang bahas tentang mata pelajaran IPS. Itu salah satu. Kemudian yang kedua Ibu bisa cari juga referensi yang bahas tentang ASEAN-nya. Karena kan ASEAN itu nggak selalu di SD ya, bisa aja di SMP atau mungkin di SMA juga itu mendukung. Maksudnya materinya sama ya. Kemudian yang ketiga, Ibu bisa cari tentang metode media gambarnya. Nah, jadi 3 variabel itu udah cukup menunjang buat nantinya mendukung penelitian yang udah Ibu kerjakan. Jadi ibaratnya tugas referensi ini nggak benar-benar harus jadi dasar penelitian atau karya yang Ibu buat, itu bisa kita pakai buat menunjang atau ibaratnya mendukung hal-hal apa aja yang udah Ibu sampaikan di karyanya. Jadi ibaratnya misal Ibu pakai metode ya misal metode pembelajarannya itu metode diskusi. Nah, Ibu bisa cari referensi tentang metode diskusinya. Nah, kemudian tadi pakai media gambar. Nah, Ibu bisa cari artikel atau jurnal yang udah publish tentang media gambarnya. Meskipun itu nggak sama persis di pelajaran IPS, kemudian beda topiknya. Misalnya media gambar di pelajaran bahasa Indonesia, itu boleh-boleh aja. Yang penting ada bagian yang relevan atau ada bagian yang sama. Kayak gitu, Bu. Nah, ya. Nah, jadi untuk apa ya buat kedepannya, ya Ibu bisa coba langsung kirim aja nanti karya yang udah Ibu buat semester lalu kayak gimana, kita bisa langsung diskusi, nanti misal dari saya ada tambahan di bagian mana yang perlu ditambah atau bagian mana yang perlu dikurang, ya intinya beberapa perbaikan lah ya. Makasih Pak. Ya, nah tapi karena ini ibaratnya apa ya, administrasinya itu ada tugas 1, 2, 3, jadi tugas 1 dan 2-nya mau nggak mau harus dikerjakan Bu, meskipun di akhir sesi tutorial nanti, karena memang deadline-nya itu kita di tanggal 24 April ya kalau nggak salah. Sorry, 24 Juni maksud saya. Sorry, ternyata deadline-nya itu di tanggal 3 Juni. Jadi sebisa mungkin kita coba maksimalkan tugas-tugasnya ini selesai di minggu keempat atau minggu ketiga ya. Tiga Juni ini buat tugas 1. Kalau tugas 2-nya, sebentar saya coba cek.
Oh ya, ini tugas 2 itu terakhir sama 3 Juni juga. Jadi sebisa mungkin untuk tugas 1, 2, 3 itu paling telat ya baiknya itu di akhir Mei. Nah, lalu ini buat tugas 3 atau tugas 4, tugas 3, tugas 4 itu sebetulnya nyambung juga ya. Nah, di tugas 3 nanti kan Ibu Budela tadi kan udah buat karilnya kayak gimana, terus nanti lanjut ke tugas 4. Nah, kalau buat tugas 4-nya itu terakhir di tanggal 24 Juni. Nah, ini buat Bapak Ibu yang lain juga, biasanya di pekan terakhir itu traffic dari e-learning ini sering padat. Jadi pengalaman saya 3 semester ke belakang itu ya kadang-kadang, nggak kadang sih, maksudnya hampir di setiap pekan terakhir tutorial itu servernya sering down. Kecuali kalau misal Ibu Bapak bukanya katakanlah jam 11 malam sampai subuh, itu normal-normal aja biasanya. Nah, ini mudah-mudahan nggak memberatkan Ibu Bapak ya, cuman saya menyarankan untuk tugas 3 dan 4 atau tugas final karilnya ini kita coba tuntaskan paling telat itu di tanggal 24 ya, berarti tanggal 16 sebelum Idul Adha. Kira-kira bisa lah ya Ibu Bapak semuanya? Agar setelah Idul Adha nanti kita tenang. Ya, bisa Pak, bisa. Ya, kita usahakan bersama ya Ibu Bapak semuanya. Biar setelah Idul Adha kita tenang, nggak perlu mikirin lagi ada tugas karil yang perlu diselesaikan kayak gitu. Nah, ya itu tadi untuk tugas 1 batas akhirnya itu tanggal 3 Juni. Jadi saran saya sebisa mungkin sih secepatnya. Tapi kalau masih ada kegiatan yang lain, jangan mepet awal Juni lah ya. Kalau bisa ya tanggal belasan atau paling akhir tanggal 20 Juni lah. Biar enak nanti kita bisa melanjutkan tugasnya. Karena dari tugas 1 ke tugas 2 itu nyambung, dan tugas 3 itu bisa dibilang hasil gabungan dari tugas 1, 2. Nah, ya mungkin untuk Ibu Dela karena kan tadi udah ada karirnya, tapi mau nggak mau tugas 1, 2 itu ya karena sistem yang meriksa, jadi mau nggak mau harus dikerjakan ya Bu, gitu. Nah, untuk isinya, saya cek beberapa yang udah Ibu Bapak kerjakan di tugas 1 itu kebanyakan udah sesuai, udah pada paham maksudnya kemana. Kemudian tugas 2-nya juga itu kan kita hanya membuat kutipan, bukan hanya, ya kita belajar membuat kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan itu pastinya beberapa pembelajaran atau pelajaran yang saya rasa udah pernah kita kerjakan ya semasa sekolah, atau bahkan mungkin di SD kita sampaikan juga kepada siswanya atau kepada peserta didik mengenai kutipan ini. Nah, jadi yaitu bagi ibu bapak yang lain, kalau memang sebelumnya pernah mengikuti mata kuliah karir ini, ya jangan ragu buat sharing ya, karena ibaratnya tugas 3 itu udah sekitar anggaplah 75%, tinggal finishingnya aja. Jadi tinggal mengerjakan tugas 1, 2, lalu nanti kita diskusi bareng-bareng tugas 3-nya tugas 3 atau tugas 4-nya mau dibikin kayak gimana, kayak gitu. Nah, tapi kalaupun buat ibu bapak yang baru pertama, ya ini salah satu benefit atau kelebihan ibu bapak mengikuti TUWEB, karena sebetulnya TUWEB ini kalau saya pribadi ya menghukuminya atau statusnya itu kalau dalam Islam itu anggapannya sunnah muakkad dah ya. Jadi kalaupun ibu bapak merasa paham ketika baca panduan, nggak perlu ikut TUWEB sebetulnya. Tapi kalaupun ibu bapak merasa ini saya paham maksudnya, tapi mungkin saya pasti perlu konfirmasi lagi arahnya kemana, kemudian cara pengerjaannya kayak gimana. Nah, saya sarankan ikuti TUWEB-nya kayak gitu. Nah, jadi ya itu tadi ya, tanpa ingin memberatkan ibu bapak, TUWEB ini sifatnya disarankan, bukan berarti kewajiban, seperti itu. Nah, kemudian untuk kehadiran di TUWEB itu sebetulnya saya dapat pengarahan dari pihak UT langsung. Kebetulan untuk semester ini di e-learning itu dicantumkan kehadirannya. Kalau 3 semester sebelumnya itu nggak ada. Jadi kehadirannya itu hanya ketika meet di MS Team-nya aja.
Jadi bisa dicek di sini. Dan itu pun nggak perlu mengisi kehadiran karena udah otomatis by system. Nah, tapi karena sekarang ibaratnya apa ya, kita terlalu dituntut oleh banyaknya administrasi, jadi mau nggak mau kehadirannya itu ya diminta juga. Jadi ya kalau bisa saya sarankan hadir to web sebisa mungkin menyempatkan hadir lah ketika ibu bapak ada kesibukan yang lain. Nah, terus tadi pun saya ada sedikit masukan dari beberapa mahasiswa. Kalau misalnya to web ini kan jadwal yang disediakan UT di setiap hari Kamis jam 2. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada kesibukan lain dan mayoritas lah ya, kita anggap mayoritas kita masih punya kesibukan yang lain, baik itu kesibukan di rumahnya atau di sekolah atau kegiatan yang lainnya, bisa kita ubah jadwalnya. Misalnya nggak hari Kamis, tapi kita ubah percepat jadi hari Selasa. Kemudian waktunya itu nggak jam 2. Kalau ibu bapak senggang, misalnya kita bikin jam 7.30 atau misalnya jam 6.30 itu boleh-boleh aja. Yang penting semuanya sepakat, kayak gitu. Ya, terlalu panjang ya saya sampaikan. Oke, barangkali Ibu Della ada lagi yang ingin disampaikannya. Mau sharing judul kemarin aja boleh Pak. Oh Bapak mau ada pembahasan? Saya takutnya ada pembahasan. Boleh Bu, kita coba bahas dulu sedikit aja, nanti anggap aja spoiler buat teman-teman mahasiswa yang lain. Oke. Judul saya kemarin itu upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD Taman Pusaka Tanjung Priuk pada materi pecahan mata pelajaran matematika melalui metode demonstrasi. Nah, ya Bu, kalau dilihat dari judul, itu ada beberapa bagian yang bisa kita bantu buat referensinya. Misalnya tadi dari hasil belajar. Nah, Ibu bisa cari referensi referensi yang bahas tentang hasil belajar. Katakanlah satu artikel atau satu buku yang bahas tentang hasil belajar itu, misal definisinya apa. Kemudian ada beberapa metode atau beberapa cara yang berpengaruh terhadap hasil belajar, misalnya kayak gitu. Terus referensi yang lainnya, misalnya Ibu bedain tadi ambil tentang materi pecahan ya. Nah, Ibu bisa cek misalnya artikel yang udah publish, yang udah dipublikasi penulis lain, atau misalnya peneliti yang lain tentang pecahan. Karena kan tentang materi pecahan ini bisa diajarkan melalui beberapa metode atau beberapa cara ya Bu. Nggak perlu demonstrasi. Nah, jadi misalnya ada artikel yang bahas tentang pecahan, tapi anggaplah pakai metodenya diskusi, atau misal metodenya itu discovery dan lain-lainnya. Itu bisa saja. Yang penting Ibu ambil poin yang pecahannya dari artikel yang Ibu dapat itu. Nah, terus yang terakhir metode demonstrasinya. Nah, Ibu cari juga artikel yang bahas tentang metode demonstrasi. Meskipun nanti mata pelajarannya beda, materinya nggak sama. Itu boleh-boleh aja. Yang Ibu ambilnya itu di bagian metode demonstrasinya. Iya, ini udah sih yang bab 2-nya itu ya Pak ya? Iya. Bab 2 kan ya? Iya udah sesuai. Nah, kayak gitu Bu. Jadi buat tugas 1-2-nya bisa diambil dari sana sebetulnya. Sebenarnya bisa. Bab 2 saya udah itu tentang yang pertama tanda senterin tentang hakikat hasil belajar. Kemudian faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Itu termasuk referensi kan Dok? Dok lagi. Termasuk referensi kan? Ya, betul Bu. Itu referensi juga. Jadi itu bisa dianggap atau dibuat ke format tugas 1 atau tugas 2-nya kayak gitu Bu. Oh, ternyata gitu doang. Ya, itu aja sih sebetulnya. Paling males. Iya. Iya. Terus metodenya berarti metode demonstrasi gitu aja berarti referensinya termasuk. Iya. Oh, itu ternyata tugas 1, tugas 2 itu tentang referensi dari itu ya Pak. Iya, jadi referensi yang Ibu pakai buat di karilnya.
bukan referensi yang aneh-aneh yang ya ibaratnya yang nggak relevan sama tugasnya. Kayak gitu, Bu. Iya, pikir saya apa gitu kan. Iya. Harus mencari jurnal gitu kan biasanya, soalnya yang tahun kemarin, yang semester kemarin saya cari gitu, mencari jurnal, beberapa jurnal, referensi jurnal gitu kan. Jurnal internasional 5, jurnal nasionalnya 5. Sayanya udah kepala males, Pak, gitu maksudnya. Yang Iya. semester kemarin gitu. Jadi saya aduh ya udahlah semester depan lagi sih ngulang. Pikir saya Iya, Bu. diajak kompromi, misalnya bisa diajak kayak Bapak gitu, kayak ya udah Pak dibantu gitu. Ya kita coba usahakan semaksimal mungkin ya ibu bapak semuanya. Di sini saya pun nggak mau memberatkan, tapi nggak mau terlalu membebaskan ya. Ada beberapa aturan yang mesti kita ikuti, mesti kita jalani. Jadi kita bikin se-enjoy mungkin, tapi nggak terlalu jauh dari aturan lah ya ibaratnya. Ya Pak. Ya. Ya, Pak. Nggak ada materi yang mau dibahas Pak. Ada beberapa nanti Bu. Ibu kalau sudah cukup paham di web 2, kalau mau live nggak masalah Bu. Tapi kalau mau ikut, boleh lah. Ikut Pak. Boleh. Ya. Oke, siap. Ya, barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan selain Bu Dela. Ada lagi Bu Dela? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Ya. Ya, makasih buat sharingnya Ibu Dela. Mudah-mudahan jadi motivasi dan ibaratnya menginspirasi atau nambah gambaran bagi Ibu Bapak yang lainnya. Nah, oke. Dari Ibu Bapak yang lainnya barangkali ada yang ingin menyampaikan keluh kesahnya mungkin sebelum kita mulai. Bapak mohon maaf Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak. Yang ini untuk apa sih yang password yang di chat meet itu? Ya. Itu tuh password buat ke mana ya Pak? Isi kehadiran Pak. Di aktivitas belajar 6, itu kan ada kehadiran, ada link to web. Ya. Nah, yang atasnya itu kehadiran, nanti Bapak bisa masuk ke sana, terus ada sesi yang hari ini. Itu bisa Bapak isi mandiri, kalaupun ajukan kehadiran ya? Ya, kalaupun nggak diisi, nanti bisa saya isikan. Oh iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, dari Bapak Ibu yang lainnya, barangkali ada yang ingin menyampaikan keluh kesahnya sebelum kita mulai. Oke, kalau nggak ada kita coba masuk dulu ya. Nah, di deskripsi e-learning di web kedua ini kita bahas membedah karya ilmiah ya. Tugas web kedua. Kita akan bedah artikel ilmiah. Jadi nanti kita coba cek dari sisi judulnya, lalu ada relevansi judul dan isi, kemudian struktur karangannya, sistematika dan format artikel ilmiah, lalu analisis pemikiran hasil penelitian, sama cara mengutip dan membuat kepustakaan. Nah, yang paling kita soroti itu di bagian mengutip dan membuat kepustakaan atau membuat daftar pustakanya. Nah, adapun buat komponen yang lainnya, bukan berarti itu nggak penting, tapi seiring berjalannya tutorial, dan Ibu Bapak sering ketemu artikel ilmiah, mungkin Ibu Bapak kan udah dapat referensi yang 5 artikel itu, 5 jurnal. Nah, itu pun bisa menjadi gambaran bagi Ibu Bapak dari sisi relevansi judul sama isi, kemudian dari struktur sama sistematikanya, itu pun kurang lebih kita punya format yang sama dengan artikel atau referensi yang udah Bapak Ibu ambil di tugas 1 sebelumnya. Nah, jadi kita coba masuk ke bahasanya dulu. Tapi sebelum itu, ini saya sampaikan terima kasih ya buat Ibu Bapak yang sudah mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2. Saya coba cek tugas-tugasnya. Ini kebanyakan Ibu Bapak pakai format yang ada di link Google Drive Group ya.
Itu bisa dibilang sangat membantu saya dalam memeriksa nanti. Jadi saya sampaikan makasih bagi ibu bapak yang belum mengerjakan. Saya tegaskan lagi sebisa mungkin secepatnya. Tapi kalaupun ada kegiatan atau kesibukan yang lain, ibu bapak bisa usahakan paling telat ya saya coba kasih batas tanggal 20 lah ya, 20 Mei. Nah, tapi kalau bisa lebih awal itu lebih bagus juga. Nah, kalau tugas 1, tugas 2 saya rasa rata-rata udah pada sesuai ya. Ibu Bapak udah mengajukan judul, udah mencantumkan rumusan masalah dan referensinya, lalu ada rangkumannya. Setelah itu ada kerangkanya. Nah, kerangkanya saya cek mayoritas itu udah sesuai, jadi kita nggak perlu bahas mendetail, karena nanti yang akan benar-benar kita bahas itu di tugas 3 sama tugas 4-nya, yang mana yaitu perlu perhatian khusus lah ya. Nah, jadi kita coba ambil materi utama kita coba bedah karya ilmiahnya. Saya coba izin share screen. Oke. Nah, ini nanti materinya kita bahas tentang mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Singkatnya materi yang ini, kemudian yang lebih detailnya kita dapat di sini, di panduan. Panduan ini halaman 38. Nah, ini struktur format artikel ilmiah, bisa Bapak Ibu cek juga ya. Karena nanti patokan kita nggak bakal jauh dari sana. Nah, nanti kita bahas di bagian yang ini. Nah, tapi sebelum ke sana, kita coba cek dulu, ini, kita coba bedah artikel ilmiahnya. Ini saya jadikan salah satu referensi, mahasiswa tahun lalu, semester lalu kebetulan, ya secara teknis nggak salah ya, tahun lalu itu tahun 2023. Oke. Dari judulnya, ini penerapan metode inquiry dengan media benda konkret untuk meningkatkan hasil belajar matematika dalam materi pembagian dan perkalian. Nah, ini sekalian saya bahas dari kebahasaannya ya. Nah, dari judul, Ibu Bapak bisa cek, ada beberapa awal kata yang menggunakan huruf kapital dan yang lainnya tidak menggunakan kapital. Di sini ada kata hubung dengan, untuk, dalam, dan. Nah, mereka itu statusnya kata hubung, jadi kita nggak gunakan kapital untuk awal katanya. Sementara yang lain, ini bisa dibilang mereka itu kata punya kedudukan selain kata hubung, bisa itu kata benda atau kata kerja. Anggap ini penerapan metode inquiry, ini nomina semua. Kemudian meningkatkan, ini kata kerja, jadi intinya yang selain kata hubung, kita buat kalimat, huruf pertama dalam katanya itu menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian ya ini kita highlight dulu. Metode inquiry, media benda konkret. Kemudian pelajarannya matematika, materinya pembagian dan perkalian. Jadi nanti kita coba cek isinya apakah relevan pakai metode inquiry, apakah medianya sama benda konkret, kemudian materinya itu pembagian dan perkalian. Nah, lalu di sini ada identitas. Ini biasanya urutannya itu yang pertama, nama pertama itu nama ibu bapak selaku mahasiswa, dan kalau misalnya ibu bapak ambil dari laporan PTK atau PKP, itu ibu bapak cantumkan juga nama tutor yang membimbing laporan PTK atau PKP-nya. Nah, kalau urutannya itu bisa ibu bapak sesuaikan ya, baik itu urutan kedua atau ketiga itu sama-sama aja. Dan yang ketiga itu tutor karir. Kebetulan di sini tutornya saya. Jadi nanti saya mau titip nama saya di sini ya, maksudnya di karir Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di sini ada instansi tempat Bapak Ibu bernaung. Kebetulan ini semuanya di UT, jadi hanya ada satu instansi. Kalau misalnya nanti tutor PTK atau PKP Ibu Bapak dari universitas lain,
yang juga merangkap sebagai tutor karir biasanya mereka ambil instansi tempat mereka bekerja. Jadi ada kemungkinan misal universitas yang lainnya. Nah, lalu ada emailnya ini email ibu bapak. Jadi nanti saya sarankan ibu bapak bisa cek atau aktifkan email e-kampusnya. Kalaupun terkendala, biasanya bisa pakai email yang ibu bapak gunakan buat akses e-learning. Tapi itu opsi terakhir ya. Nah, lalu ini ada abstrak. Saya rasa kalau dari definisi ibu bapak udah paham ya, udah pernah mempelajari tentang abstrak. Jadi intinya di abstrak itu bisa dibilang ini rangkuman dari karya ilmiah yang udah bapak ibu buat. Nah, kalau saya biasanya membagi di kalimat pertama ini bisa dibilang latar belakangnya. Kemudian lanjutannya itu yang ideal bapak ibu cantumkan dulu permasalahan yang dihadapi. Misalnya latar belakangnya dari kondisi geografis, kemudian permasalahannya bisa itu motivasi siswa yang kurang atau hasil belajarnya yang kurang maksimal. Nah, lalu masuk ke tujuan penelitian. Tujuan ya PTK atau PKP yang ibu bapak kerjakan. Nah, nanti setelah tujuan masuk ke bagian metode. Metodenya itu biasanya kita ambil metodenya penelitian tindakan kelas ya. Rata-rata seperti itu. Kecuali mungkin Bapak Ibu ingin membuat studi literatur atau artikel review lah istilahnya. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan penelitian, cuman bedanya nanti Bapak Ibu ambil beberapa referensi, Ibu Bapak ambil poin utama dari setiap referensi, terus Bapak Ibu buat jadi artikel utuh. Dan itu memang agak sedikit ribet ya dibanding PTK. Nah, oke, balik lagi ke abstrak. Setelah metode, biasanya di sini ada bagian hasil yang didapat. Atau misalnya rangkaian metodenya pun boleh ya disampaikan. Jadi misalnya pakai PTK, kemudian PTK-nya itu terbagi ke 3 siklus, prasiklus, siklus 1, siklus 2. Nah, lalu setelah itu dicantumkan hasilnya. Oke. Biasanya kalau hasil yang umum didapat itu berupa angka ya, kuantitatif berapa, misalnya ada kenaikan berapa persen dari prasiklus ke siklus 1, siklus 1 ke siklus 2-nya ada kenaikan hasil belajar berapa persen, biasanya seperti itu. Nah, kemudian di bagian akhir, ini kadang kita perlu cantumkan simpulan atau tidak, itu sifatnya kondisional ya. Kalau misalnya di bagian akhir kita sudah cantumkan hasil yang didapat berapa, dan secara tersirat sudah mencantumkan kesimpulan itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau ditambahi kesimpulan juga boleh. Nah, ini agak, ya balik lagi ada aturannya. Abstrak ini biasanya kita buat antara 150 hingga 250 kata. Jadi nanti Ibu Bapak sesuaikan kalimat atau kata-kata yang mau dimasukkan, itu minimalnya 150 kata. Nah, lalu di bagian bawah ada kata kunci. Kata kuncinya ini bisa dibilang poin-poin utama yang ingin Bapak Ibu tonjolkan dalam karya ilmiahnya. Di sini yang di garis bawahnya itu hasil belajar. Lalu ada metode inquiry terbimbing, ada mata pelajaran matematika, ada materi pembagian dan perkalian. Nah, kata kuncinya ini ada aturannya juga. Jadi dibuat itu minimal ada 3 kata kunci, maksimalnya sebetulnya kalau dianggap maksimal agak kurang, maksudnya agak beda-beda ya, itu relatif. Cuman rata-rata kita buat 3-5 kata kunci aja. Nah, lalu penulisannya alfabetis. Jadi sesuai abjad. Ini hasil belajar, huruf H dulu, lalu inquiry, I, terus matematika, M, terakhir P, pembagian dan perkalian. Nah, ini bisa dibilang bekal buat Bapak Ibu dalam membuat tugas 3 ke depan. Karena setelah tugas 2, habis tugas 2 terbit tugas 3, seperti itulah istilahnya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke kerangkanya juga tadi ya. Ini di bagian dasar ada judul, ada judul, ada identitas, ada email, kemudian ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan. Nah, yang sedikit membedakan karya dengan makalah atau mungkin laporan PTK atau laporan PKP tadi ya, nah, kita formatnya dibuat lebih simpel karena ini format artikel, bukan format makalah atau laporan. Jadi langsung pendahuluan, kita tidak pakai bab 1, bab 2, dan seterusnya. Langsung aja pendahuluan, ini
bisa dibilang kita memuat latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan manfaat itu sebetulnya relatif ya, mau dimasukkan atau enggak pun enggak masalah. Yang penting selama kita mencantumkan latar belakang dan rumusan masalah, secara enggak langsung tujuan pun bakal bisa ditampilkan ya, meskipun secara tersirat. Nah, lalu ada sedikit tinjauan pustaka atau kajian pustakanya dimasukkan di pendahuluan. Misalnya seperti ini. Di sini yang menjadi awalnya ada referensi dari Nugroho Ningtyah. Tahun 2013 ini kalau dalam bentuk artikel sebetulnya udah kurang relevan ya, karena dimintanya 5 tahun terakhir. Nah, pendapatnya itu belajar melibatkan proses pengamatan, pemahaman, dan pengertian terhadap suatu materi. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan beberapa komponen, termasuk tujuan pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian ya dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada kutipan yang lainnya juga, sesuai dengan pendapat Susanto dalam Siso et al. Tahun 2023. Nah, ini barangkali baru bagi Ibu Bapak. Ini salah satu teknik mengutip ya. Misalnya saya ambil referensi artikelnya Siso, di dalam Siso itu ada Sisonya ini mengutip Susanto. Jadi ibaratnya Ibu Bapak tidak mengutip hasil Siso langsung, tapi mengutip apa yang Siso kutip seperti itu. Makanya di dalam penulisannya Susanto, di dalam Siso et al. Nah, nanti yang dimasukkan ke daftar pustakanya yang mana? Kita ambil yang Sisonya saja. Karena nanti ketika kita sampaikan pada pembaca bahwa ini di dalam Siso et al. Atau artikel utama yang Ibu Bapak pilih, para pembaca pun bisa mencari artikel yang Bapak Ibu cantumkan di sini, bukan yang artikel utamanya. Nah, ya pendapatnya itu, matematika merupakan keterampilan esensial yang diperlukan oleh setiap individu untuk menyelesaikan berbagai masalah dan meningkatkan kemampuan berpikir. Oke, sejauh ini materi pembelajaran matematika masih relevan dengan judul ya. Nah, di paragraf selanjutnya, ini kita membahas mengenai peran guru. Tidak hanya pada penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kemudian mengacu ke proses pembelajaran. Oke, ini disampaikan tujuan pembelajaran. Lalu balik lagi ke matematika. Iya. Nah, ini baru mencantumkan permasalahannya. Di sini permasalahannya itu adalah siswanya sulit memahami konsep matematika, terutama perkalian dan pembagian. Nah, ini ada potensi dari masalah yang dihadapi. Nah, lalu ini sebetulnya masih agak kurang ada benang merahnya ya, karena dari pendahuluan yang disampaikan, tiba-tiba penulis ingin menyampaikan bahwa penelitiannya itu pakai metode inquiry, lalu menggunakan media benda konkret. Nah, kalau idealnya, Ibu Bapak itu sampaikan dulu permasalahan yang Ibu Bapak alami apa, lalu beberapa alternatif solusinya. Misalnya alternatif yang pertama itu kita pakai metode inquiry, pakai metode demonstrasi, pakai metode ceramah. Nah, dari ketiga metode ini nanti Ibu Bapak bisa seleksi yang paling relevan atau yang paling mungkin dikerjakan yang mana, atau yang paling menguntungkan yang mana. Intinya seleksinya itu bergantung Ibu Bapak yang ibaratnya yang sesuai dengan PTK-nya. Nah, selain itu misalnya selain metode bisa juga dari medianya. Misalnya Ibu Bapak cantumkan juga metode media yang biasa digunakan, itu misalnya metode media benda, media kartu, atau mungkin media berupa video atau rekaman suara. Itu juga nanti Ibu Bapak bisa ambil yang paling relevan atau yang paling mungkin dilaksanakan. Nah, tapi saran saya karena Ibu Bapak udah buat PTK-nya, ambil metode yang sesuai dengan apa yang udah Bapak Ibu kerjakan, seperti itu. Metode atau media yang Ibu Bapak pakai. Nah, kemudian ini ke definisi inquiry-nya. Nah, jadi kalau buat ibaratnya strukturnya itu nggak selalu harus masalah,
solusi, masalah, solusi, kemudian definisi dari setiap solusinya nggak harus juga. Bisa aja Ibu Bapak sampaikan masalah, kemudian nanti ada alternatif solusi, cantumkan definisinya apa, lalu di bagian akhir baru tujuan dari penelitian yang Ibu Bapak pilih. Atau bisa dibilang kayak gini, Ibu Bapak menghadapi masalah A. Nanti Ibu Bapak cek ada beberapa solusi yang bisa dipilih. Nah, kemudian Ibu Bapak seleksi, lalu di bagian akhir barulah ke arah solusi yang Ibu Bapak pilih atau udah mengerucut lah istilahnya. Nah, oke. Nah, ini ya, ibaratnya saya sarankan di paragraf terakhir pendahuluan itu tujuan yang yang tujuannya itu sejalan dengan judul yang Ibu Bapak pilih. Jadi, ya. Oke. Lalu lanjut ke metodenya. Di sini ada Arikunto. Kita cek nanti di daftar pustaka ada Arikunto atau enggak ya. Nah, metodenya kita pakai penelitian tindakan kelas. Jadi nanti Ibu Bapak pakai PTK juga bagi yang udah melaksanakan PTK, bagi yang belum mungkin nanti ada metode jenis lain atau misalnya metode studi literatur bagi Ibu Bapak yang karirnya non eksperimen itu boleh-boleh aja. Nah, terus di sini ada rinciannya. Jadi nanti di PTK-nya itu kalau ada durasinya dikerjakan misalnya prasiklus tanggal berapa sampai berapa, siklus 1 tanggal berapa sampai berapa, dan seterusnya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat, biasanya siswanya, kemudian ada asesor atau evaluatornya juga bisa disampaikan, tapi tidak perlu mencantumkan nama ya, seperti ini. Cukup misalnya guru kelas 4 atau misalnya ada supervisornya kepala sekolah, seperti itu juga tidak masalah. Jadi yang penting kedudukan orang yang terlibat, tidak perlu lengkap namanya seperti apa. Nah, kecuali untuk di siswa yang terlibat itu boleh dicantumkan namanya, tapi kalau terkendala privasi itu bisa Ibu Bapak sampaikan berupa inisialnya. Nah, lalu ini ada langkah-langkahnya. Kan PTK ini bisa dibilang penelitian yang udah ada template-nya dari beberapa referensi ya. Jadi nanti Ibu Bapak cantumkan referensinya juga. Katakanlah tadi ada dari Arikunto, kemudian ini tambahannya dari Hosnan. Nah, ini inkudi terbimbing bisa dibilang metode pembelajaran yang dipilih tidak perlu dicantumkan lagi sebetulnya karena sudah dimuat di bagian pendahuluan. Oke. Nah, setelah itu langsung ke bagian hasil dan pembahasan. Biasanya sebelum ke hasil pembahasan, karena ini PTK itu kan dibuat dalam bentuk rangkaian ya, ada prasiklus, siklus 1, siklus 2. Jadi biasanya idealnya itu ada skema proses pelaksanaannya. Misalnya siklus 1, prasiklusnya itu ada tahapan apa saja. Itu bisa dibuat diagram atau misal dibuat gambar, boleh-boleh aja. Referensinya cukup banyak ya. Bisa Ibu Bapak cek di buku atau mungkin di internet. Di internet pun sebisa mungkin yang ada yang didapat dari artikel atau dari jurnal. Nah, setelah itu lanjut ke bagian hasil pembahasan. Nah, di bagian hasil pembahasan ini biasanya setiap tutor itu beda-beda ya. Ada yang ingin membahas runut sesuai dengan metode yang dipakai. Misalnya di prasiklus dikerjakan apa saja, hasilnya apa saja. Kemudian di siklus 1 dikerjakan apa saja, hasilnya apa saja. Kemudian siklus kedua yang dikerjakannya itu apa saja. Kemudian hasilnya sama apa saja. Nah, adapun beberapa tutor yang lain, misal kita buat dulu setiap kegiatan dari mulai prasiklus sampai siklus 2, lalu nanti di bagian akhir dicantumkan hasilnya seperti apa, sekaligus dibahas. Nah, itu kalau masalah strukturnya itu saya serahkan ke Bapak Ibu. Jadi boleh ambil yang manapun, yang penting hasilnya tercantum di sana, kemudian pembahasannya pun jelas. Nah, kalau ini anggaplah, nah ini skema siklus PTK-nya dimasukkan di hasil pembahasan. Agak kurang sesuai ya, ini harusnya masuk di bagian metode tadi.
Oke, ini kalau ibu bapak buat sendiri, boleh. Kalau ada waktu senggang, bisa sekreatif mungkin ibu bapak buat. Tapi kalaupun ibu bapak ambil dari buku, baik itu e-book atau BMP, boleh-boleh juga. Nah, tapi yang pasti nanti setelah keterangan atau setelah captionnya itu diberi referensi. Misalnya ini Bapak Ibu ambil dari katakanlah buku Hamalik atau buku Ari Kunto seperti itu. Nah, lalu misalnya ini ada keterangan hasil belajar setiap siklusnya. Ini di bagian prasiklus ada tuntas dan belum tuntasnya. Ini inisial siswanya misal, kemudian ini hasil yang didapat siklus 1, siklus 2. Nah, untuk penyajian hasil setiap siklusnya itu saya serahkan ke Bapak Ibu juga ya. Bisa mau dibuat semua seperti ini, maksudnya semua siklus dalam satu tabel boleh, atau Bapak Ibu sampaikan setiap siklus juga boleh. Ya, seperti itu. Nah, yang penting nanti di bagian pembahasannya, yang Ibu Bapak sampaikan itu ya. Ya, kenapa Bu? Pak izin bertanya. Ya, saya Boleh. istiqomah Pak sebelum ngumpulin tugas 1 sama tugas 2-nya. Ini karena saya kan lagi nyusun PKP ini Pak ya. Jadi saya masih masih bimbingan. Jadi karirnya saya belum buat. Bimbingan baru Iya. bimbing. Nggak apa-apa Pak ya? Ya, nggak Saya apa-apa Bu. nanti salah masuknya gitu. Iya. Kira-kira kalau buat PKP-nya itu selesai kapan ya Bu? Kami kalau PKP Pak untuk minggu ini baru ngumpul bab 3 Pak. Itu tapi bab 3 itu juga bukan yang langsung seabrek bab 3. Jadi kita tuh pertamanya kan ngumpul judul, di ACC judul dulu. Kemarin udah ACC judul. Nah ini nanti katanya mau perbaikan lagi, makanya saya belum kumpul karil Pak. Saya bingung nanti. Iya. Iya, oke Bu. Ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Bu, kalem-kalem. Ya. Nah, Yuk Pak. Oke. Ya, waalaikumsalam. Sip, bagi Bapak Ibu yang ibaratnya apa ya, dimotivasi terus sama tutor PKP-nya, silakan saya kasih excuse ya, ibaratnya boleh Ibu Bapak fokus ke PKP-nya dulu. Cuman untuk karya yaitu tadi kita coba bagi yang belum maksimal itu tanggal berapa 19 18 lah ya, tanggal 18 tugas 1 tugas 2 itu sudah masuk, biar nanti Ibu Bapak bisa sambil nyicil tugas 3-nya. Nah, terus kalau kendala PKP belum selesai, itu sebetulnya memang yang kebanyakan yang jadi bahan utama kita buat dalam karir itu dari PKP-nya. Misalnya PKP kita kerjakan pekan ini, kemudian anggaplah prasiklusnya itu di minggu ini. Lalu siklus 1-nya minggu depan, siklus 2-nya minggu depannya lagi. Nah, baru kan hasilnya itu didapat di anggaplah tanggal 20-an ini. Nah, baru mulai bisa menyusun tugas 3, tugas 4, kayak gitu. Nah, itu sebetulnya nggak masalah. Cuman kalau bisa dicicilnya itu dari mulai bagian pendahuluan sampai ke metode. Karena ibaratnya itu kurang lebih bakalan sama dengan PKP. Yang beda itu di bagian hasilnya aja. Maksudnya bukan beda, belum didapat itu di bagian hasilnya. Jadi ya kalau memungkinkan PKP berjalan, mungkin ibaratnya kayak gini ya, PKP Ibu Bapak udah mulai masuk 50%, karirnya minimal 15 atau 20%. Terus PKP-nya udah naik lagi sampai ke 70 atau 80%, karirnya udah 50%. Ya, kayak gitulah. Karena memang di beberapa sebagian besar kondisi kalau karirnya ngambil dari PKP itu nggak mungkin mendahului PKP seperti itu. Jadi silakan Ibu Bapak bisa prioritaskan PKP-nya setelah mendekati final lah ya istilahnya, baru bisa mulai fokus ke karir karena memang karir ini kebanyakan bahannya itu dari PKP kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, barangkali dari Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan dulu atau yang mau disampaikan, silakan. Pak, bertanya untuk absen ini kan ada sandinya. Sandinya yang mana ya, Pak? Di Bisa nggak? bentar Bu. Di kolom chatnya bisa dicek ke Bu. Ini ada pesan Ada, Pak. di
MS Team sekarang, bisa dicek ke atas. Itu ada password. Ini saya coba copy paste saja. Nah, passwordnya sudah saya masukkan ke kolom chatnya ya, Bu. Oh iya. Ya Pak, sudah. Oke, sip. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, dari Ibu Bapak yang lain barangkali ada pertanyaan atau yang mau disampaikan lagi, silakan. Pak mau Ya, silakan Bu. mau bertanya untuk judul PKP saya sama judul Karil itu ada perbedaan sedikit, itu apa bermasalah, Pak? Enggak, Bu. Justru yang bermasalah itu yang sama persis. Oh, baik. Ya. Jadi Kalaupun Ibu Bapak pakai metode yang sama, pakai media yang sama, lalu bidang studinya atau pelajaran dan materinya sama, itu nggak masalah. Yang pasti nanti kita bisa coba ubah susunan katanya ya. Misalnya di judul PKP itu kita utamakan katakanlah metodenya apa. Nah, nanti di karirnya itu bisa kita fokuskan ke mata pelajarannya apa dulu, seperti itu. Yang penting tidak sama persis dengan judul PKP-nya. oh, baik Pak, terima kasih. Oke, sip, sama-sama Ibu. Ya, barangkali ada yang lain? Atau kita coba lanjut dulu ya. Nah, intinya karena di bagian hasil dan pembahasan ini yang mau kita tampilkan itu hasil yang didapat, lalu pembahasannya seperti apa, sebisa mungkin Ibu Bapak sampaikan, Ibu Bapak bahas bagian-bagian mana, katakanlah Ibu Bapak sampaikan kembali misalnya siswa mana yang sudah tuntas, mana yang belum tuntas. Nah, kemudian jika Ibu Bapak bisa menyampaikan atau menganalisis alasan kenapa mereka belum tuntas, itu cukup bagus juga ya, karena nanti yang menjadi bahan diskusinya di bagian pembahasannya. Nah, lalu katakanlah Ibu Bapak sudah lanjut ke siklus 1 atau siklus 2 menggunakan metode atau media yang Bapak Ibu pilih. Baik itu sudah dilaksanakan di PTK atau di PKP, atau mungkin masih dalam proses pelaksanaan. Nah, jadi itu misalnya ada peningkatan hasil belajar karena Ibu Bapak menggunakan metode inquiry tadi, atau misalnya Ibu Bapak menggunakan metode discovery. Nah, Ibu Bapak bisa sampaikan juga salah satu keunggulan atau alasan kenapa metode discovery ini cocok dan bisa meningkatkan hasil belajarnya. Nah, kemudian alasannya itu Ibu Bapak bisa mengutip juga referensi yang udah disampaikan di pendahuluan tadi. Jadi bisa dibilang apa ya, kutipan di bagian pembahasan itu untuk memperkuat temuan yang udah Bapak Ibu dapat di bagian hasil tadi. Misalnya hasilnya naik dari awalnya dia itu punya nilai 50, di siklus 1 naik jadi 70, kemudian di siklus keduanya naik bahkan sampai 100. Nah, itu karena metode discovery yang Ibu Bapak terapkan. Nah, itu pun ya bisa menjadi penguat kenapa Ibu Bapak pilih metode itu, dan ternyata berhasil diterapkan kepada katakanlah mayoritas siswa atau bahkan semua siswa, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil yang didapat sekaligus pembahasannya, nah biasanya saya selalu meminta ke setiap mahasiswa itu disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Alasannya kebanyakan dari pembaca itu visual, jadi dengan adanya grafik atau diagram seperti ini, informasi yang disampaikan itu lebih mudah dipahami ketimbang tabel atau dalam bentuk paragraf. Jadi bukan berarti paragraf atau tabel itu kurang baik, tapi agak sulit dipahami atau sulit diingat ya. Jadi sebaik mungkin diagram atau grafiknya ada, nanti
bawah atau sebelumnya Ibu Bapak bisa sampaikan melalui paragrafnya seperti itu. Nah, kemudian ada judulnya juga, ini gambar 2. Misalnya ini diagram batang tingkat ketuntasan hasil belajar siswa untuk setiap siklusnya. Ini ada prasiklus, ada siklus 1, siklus 2. Yang tuntas, yang belum tuntas. Nah, seperti ini. Ini ada dinamikanya tersendiri ya. Nah, lalu kalau dilihat dari isinya, ini masih relevan dengan judul yang diajukan tadi, atau judul yang dicantumkan. Nah, kemudian seperti ini. Baiknya kita cantumkan juga persentase kenaikan dari setiap siklusnya. Kenaikan yang Bapak Ibu peroleh. Misalnya pada, anggaplah prasiklusnya itu yang tuntas 45%. Kemudian pada siklus 1, ada beberapa siswa yang ternyata tuntas, jadi ada peningkatan hingga 75%. Kemudian di bagian akhir, di bagian siklus 2, baik itu mengalami peningkatan atau penurunan, itu cantumkan saja sesuai apa yang Bapak Ibu dapati di lapangan. Nah, kemudian ya ini ya, ini bisa Ibu Bapak buat dalam diagram lingkaran seperti ini mengenai persentasenya, ataupun dibuat dalam tabel tadi sebetulnya sudah cukup mewakili ya. Nah, kalaupun mau dibuat ada diagram batang, diagram lingkaran. Yang penting, yang manapun itu nanti bisa Ibu Bapak jelaskan kembali di bagian narasinya, di deskripsi ini, di bagian bawah penjelasannya, seperti itu. Nah, kemudian, di sini ada sedikit tambahan mengenai peran guru. Jadi, ini sebetulnya bagian penegasan saja bahwa ya selama prosesnya ini ya kita sebagai guru atau pengajar itu pendidik lah ya, misalnya berperan juga dalam meningkatkan hasil belajar dari peserta didiknya atau dari siswanya, seperti itu. Nah, kemudian biasanya kalau dalam setiap tahapan PKP itu kan ada mulai dari tahap persiapan hingga tahap evaluasi, itu setiap tahapnya pun bisa disampaikan. Misalnya pada persiapan apa yang hal-hal apa saja yang dikerjakan atau yang dipersiapkan, kemudian pada pelaksananya seperti apa, pada evaluasinya didapat hasil yang mungkin sejalan atau bertolak belakang dengan apa yang Ibu Bapak harapkan, itu bisa juga dicantumkan di bagian pembahasannya. Nah, kemudian dari setelah semua pembahasannya, Ibu Bapak bisa buat simpulan dan saran. Simpulannya ya bisa, ya itu tadi, dari setiap rangkaian penelitian yang Ibu Bapak kerjakan, atau dari setiap tulisan mulai dari hasil dan pembahasan, atau mungkin dari mulai metode ya. Cuman umumnya kita ambil dari hasil pembahasan aja. Ibu Bapak bisa buat dalam kesimpulan, dapat simpulkan lah ya. Nah, ini biasanya saya coba batasi maksimal itu 2 paragraf. Kalau memang topiknya itu berbeda, tapi kalau topiknya sama, ibaratnya tadi ya kita menggunakan metode inquiry untuk mata pelajaran itu, lalu ada peningkatan hasil belajar, maka kita cukup buat 1 paragraf saja. Yang penting di sana ada hasil yang disampaikan, baik itu berupa kualitatif atau kuantitatifnya. Nah, lalu ada saran, di sini bisa Ibu Bapak sampaikan, misalnya pada pelaksanaannya, Ibu Bapak mengalami kendala apa, yang sehingga ada hasil yang kurang diharapkan atau yang tidak sesuai, itu bisa dicantumkan juga. Misalnya sarannya itu, ketika saya pakai metode inquiry, ada beberapa peserta didik atau siswanya itu kurang termotivasi, sehingga saya sarankan menggunakan metode yang lain. Atau misalnya ketika saya pakai media ini, ternyata siswa dengan learning modalities atau gaya belajar yang berbeda itu agak sedikit kesulitan, seperti itu. Nah, lalu ini tindak lanjut sifatnya opsional, boleh dimasukkan, tidak ada pun nggak masalah, karena yang utamanya itu adalah simpulan dan saran. Jadi kalau mau dimasukkan, boleh. Tindak lanjutnya nanti dari Ibu Bapak kira-kira seperti apa setelah PTK atau setelah PKP yang Ibu Bapak kerjakan. Nah, lalu di bagian daftar pustaka. Nah, ini saya cek kurang lengkap ya, karena tadi ada 1 Ari Kunto, kemudian Hamalik tidak dicantumkan di sini. Ini hanya mencantumkan
5 buku dan 5 artikel sesuai syarat di tugas 1. Jadi nanti untuk Ibu Bapak, saya harapkan setiap referensi yang dikutip itu ada di dalam daftar pustakanya. Meskipun ya seminimal mungkin itu ada 5 artikel dan 5 buku. Tapi kalau lebih dari itu, lebih bagus. Seperti itu. Nah ini, jadi kurang lebih nanti format karya ilmiah atau format artikel ilmiah yang kita buat seperti ini. Beda dengan laporan PKP atau berbeda dengan makalah. Jadi ya format artikel lah, dibuat satu bagian utuh seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan dulu dari Bapak Ibu barangkali? Izin Pak. Ya, silakan Pak. Ini di dalam kutipan tadi kan dibahas, misalkan kita referensinya buku dari Ari Kunto ya. Tapi misalkan ini kutipannya itu ada di dalam jurnal, cuman di dalam jurnalnya itu misalkan membahas tentang teori penelitian tindakan kelas. Nah, di sana itu teori teori penelitian tindakan kelasnya itu misalkan teori dari Ari Kunto misalkan yang keluarannya itu 19 berapa gitu. Nah, yang dimasukkannya itu berarti yang jurnalnya itu, Pak. Yang jurnal yang kutipannya itu misalnya ke daftar pustakanya itu yang jurnal yang kita kutip. Ya, betul Pak. Jadi nanti penulisannya kayak gini. Bapak kan ngambilnya pendapat PTK-nya Ari Kunto. Jadi menurut Ari Kunto dalam jurnal yang Bapak ambil tadi. Yang tahun 5 tahun ke belakang itu. Enggak yang tahun Ari Kunto yang tahun berapa gitu, enggak. Nggak perlu Pak. Jadi ibaratnya Ya. Ari Kunto itu kan Bapak dapat dari jurnal yang udah Bapak dapat. Ya. Nah, jadi itu yang kita anggap sebagai referensinya. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kemudian ini Ya. Pak, di dalam di dalam tabel pencapaian siswa itu saya melihat nama peserta didiknya itu apakah memang seperti itu kondisinya atau memang harus disingkat? Oke, ini saya sesuai kondisi aja Pak. Kalau sekiranya tidak bermasalah dengan privasi peserta didik, boleh dicantumkan secara lengkap. Kalau ada khawatir mengganggu privasinya, itu boleh disingkat dengan inisialnya aja. Oh iya, jadi tidak ada ketentuan gitu ya, harus Bebas disingkat. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Izin barangkali. bertanya. Ya, lanjut Bu. Itu punya saya itu yang tugas 1 itu kan sudah dicantumkan judul ya. Itu punya saya itu sama kayak punya yang tugas judul PKP. Itu biar membedakannya itu gimana Pak? Mungkin boleh minta referensi judul buat karya ilmiah saya. Soalnya judul saya pakai itu sama kayak PKP kemarin. Ya, oke Bu. Nah, kalau saran dari saya, misalnya yang pertama ada beberapa bagian yang bisa ibu bapak hapus ya, nggak dicantumkan. Misalnya kalau ibu bapak mencantumkan nama sekolah, kemudian kelas, itu boleh juga dikurangi. Misalnya saya cantumkan SD Negeri Majalaya 1 di Kabupaten Bandung. Nah itu identitas sekolahnya. Nah untuk di karya ilmiah atau di karya itu boleh-boleh aja nggak kita cantumkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya dari susunan susunan judulnya atau susunan posisi judulnya lah istilahnya. Posisi kata dalam judul. Nah, misalnya ini ya, penerapan metode inquiry dengan media benda konkret untuk meningkatkan hasil belajar matematika dalam materi pembagian dan perkalian. Misalnya katakanlah judul PKP Ibu seperti ini. Nah, kemudian kita coba ubah untuk karirnya itu kita buat seperti ini. Jadi katakanlah upaya meningkatkan hasil belajar siswa
dalam pelajaran matematika, materi pembagian dan perkalian menggunakan metode inquiry dan media benda konkret. Nah, ibaratnya kita hanya mengubah letak setiap kata atau setiap variabel yang kita gunakan. Itu boleh-boleh aja, Bu. Yang penting nggak sama persis. Oh gitu ya Pak. Terus untuk apa namanya Pak? Kan tetap kan Pak ya dari yang PKP tugas kemarin yang kita udah buat itu kan rangkuman yang dibuat tugas karir ini kan nih. Kita harus membuat penelitian 2 kali. Ya, nggak harus, Bu. Ya. Oke. Berarti ini Pak punya saya kan kemarin gini judulnya Pak. Meningkatkan hasil belajar matematika, materi penjumlahan dan pengulangan menggunakan metode potensial kelas 2 dan jumlah 1 seperti itu. Mungkin kalau saya dibuang yang menggunakan media corongnya itu dihapus nggak apa-apa, Pak? Biar nggak Nggak, Mas. sama-sama kayak PKP gitu. Ya, boleh-boleh aja, Bu. Nggak masalah. Boleh ya? Boleh-boleh. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Pak sarannya. Ya, sama-sama, Bu. Ya, sebelum lanjut, ini saya sampaikan juga ya bagi Bapak Ibu, kalau judul yang Ibu Bapak ajukan di tugas 1, itu bukan berarti mutlak tugas judulnya seperti itu sampai nanti tugas 3 atau karya finalnya. Nah, seiring berjalannya tutorial, nanti kita bisa coba ubah sesuai kebutuhan. Misalnya judulnya ini di bagian tertentu ternyata ada kurang sesuai. Jadi selama tugas 2 atau tugas 3, judulnya itu berubah, itu nggak masalah. Gitu ya Ibu Bapak. Jadi jangan terlalu terikat bahwa judul saya di tugas 1 ini, nanti ke tugas 2 atau tugas 3 judulnya tetap ini. Itu nggak selalu seperti itu. Jadi bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhannya. Oh iya Pak, itu. itu Pak, masuk apa namanya? Termasuk rangkuman referensinya jurnal sama bukunya juga itu. Pasti misalkan ada perubahan nih dalam prosesnya itu. Ya. Iya, itu buat referensi juga sama. Jadi ketika katakanlah Ibu Bapak di tugas 1 sudah mengumpulkan katakanlah artikel atau jurnal A, B, C, D, E. Nah, tapi nanti ketika Ibu Bapak buat tugas 3, draft karirnya, ternyata referensi yang C ini nggak relevan. Ada lagi Ibu Bapak nyari, misalnya kebetulan, mudah-mudahan nggak kebetulan ya, tapi sengaja nyari di internet, ada referensi yang lebih cocok, yang lebih mendukung baik itu metode atau mungkin hasil yang Ibu Bapak udah dapat. Nah, Ibu Bapak ubah, nanti di bagian di bagian tugas 3, referensinya nggak lagi artikel C, tapi katakanlah jadi artikel yang F atau G, itu boleh-boleh aja. Oh iya Pak, makasih Pak infonya Pak. Ya, sama-sama Pak. Nah, ya, Jadi itu tadi ya Ibu. Tugas 1 ya Pak ya? Kenapa Bu? Jadi tidak harus merevisi di tugas 1-nya? Nggak perlu. Tugas 1, tugas 2 itu saya sampaikan lagi bahwa tugas 1, tugas 2 itu anggaplah sebagai sesi latihan. Tugas 1 itu latihan Ibu Bapak dalam mencari referensi, kemudian mencari referensi, kemudian dari referensinya itu Ibu Bapak olah data-data apa aja, informasi apa aja, atau komponennya, misalnya judul artikelnya, nama penulisnya, tahun terbit, lalu jurnalnya itu apa, volume berapa, nomor berapa, itu Ibu Bapak coba olah dari artikel yang Ibu Bapak dapat, kemudian Ibu Bapak ambil rangkumannya. Nah, nanti ketika selama proses tutorial, selama Ibu Bapak bisa mengerjakan ke tugas 3, Ibu Bapak dapat referensi yang baru nih. Nah, apa yang udah Ibu Bapak kerjakan di tugas 1, itu diharapkan bisa Ibu Bapak kerjakan juga di referensi yang baru itu. Jadi ketika tugas 1-nya, katakanlah sudah buat yang ini, tapi nanti di tugas 3 saya punya referensi baru yang mungkin katakanlah si artikelnya ini baru terbit bulan April ini, sementara sebelumnya belum ada nih.
Nah, itu boleh-boleh aja. Jadi tugas 1, tugas 2-nya nggak perlu lagi direvisi, karena yang nantinya dapat penilaian itu hanya di tugas keempatnya, di tugas di akhir. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Nah, tapi bukan berarti Ibu Bapak ya karena fleksibel tugas 1, tugas 2-nya saya kerjakan di akhir aja nanti ketika PKP udah beres, ketika karyanya udah beres, nggak begitu juga ya. Karena ya itu tadi saya sampaikan bahwa tugas 1, tugas 2 itu ibaratnya fasilitas bagi Ibu Bapak untuk belajar nyari referensi, belajar mengolah atau mengidentifikasi informasi yang ada dalam referensinya, dalam artikel jurnalnya atau artikel jurnalnya, kemudian merangkum jurnal yang Bapak Ibu pilih. Kemudian di tugas 2-nya, Ibu Bapak belajar untuk mengutip dan menuliskan daftar pustakanya. Jadi meskipun berubah, nanti Ibu Bapak pakai jenis kutipan yang sama, menuliskan daftar pustaka pun formatnya sama, kurang lebih begitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama Ibu Bapak semuanya. Nah, kurang lebih itu tadi ya, kita bedah artikel ilmiahnya. Nah, sebelum lanjut ke kutipan dan daftar pustaka, barangkali ada pertanyaan yang lain? Atau ada yang mau disampaikan, bolehlah. Mau bertanya untuk tugas TT2 untuk contoh kutipan itu seperti apa yang langsung dan tidak langsung itu Pak? Apa kita harus mengacu sama tugas yang TT1 itu? Harus mengacu yang ke tugas TT1 itu? Gitu ya Pak? Oke. Nah, kalau saya menyarankan kutipannya itu diambil dari tugas 1. Kenapa? Karena Ibu Bapak kan sudah membuat rangkumannya. Jadi Ibu Bapak tinggal ambil dari rangkuman tugas 1, itu lalu dibuat kutipannya, kutipan langsungnya. Seperti apa, kutipan tidak langsungnya seperti apa. Nah, katakanlah Ibu Bapak dapat di rangkumannya itu dibuat 1 paragraf. Nah, misalnya kalimat pertama Ibu Bapak jadikan kutipan langsung, kalimat keduanya kutipan tidak langsung. Atau misalnya dari hasil rangkumannya itu ada 2 paragraf. Paragraf pertama Ibu Bapak buat kutipan langsung, paragraf keduanya kutipan tidak langsung. Nah, adapun untuk kutipan langsung dan kutipan langsung itu seperti apa? Itu sebetulnya ada di panduan. Tapi kalau Ibu Bapak belum cek panduannya, setelah ini kita bahas. Ya. Oke, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Ibu atau ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke bagian mengutip dan membuat daftar pustaka. Nah, ini bisa Ibu Bapak cek di aktivitas belajar 4 ya, yang ada tugas 2-nya. Di sini kita fokusnya ke mengutip dan menuliskan sumber kutipan atau daftar pustaka ya, singkatnya. Oke, di sini kata kuncinya itu kutipan. Apa yang dimaksud kutipan, terus kenapa kita harus mengutip. Kutipan ini bisa kita anggap pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli, atau orang lain. Biasanya orang lainnya ini penulis referensi, penulis artikel, penulis jurnal, atau mungkin di beberapa kondisi penulis skripsi, penulis tesis, dan disertasi. Tapi itu sebisa mungkin kita hindari dulu ya, karena dari tingkat kredibilitasnya kurang kuat dibandingkan dengan artikel ilmiah.
atau yang ya. Lalu, nah ini kita gunakan untuk membandingkan, memperkuat atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Jadi kita bisa gunakan kutipan ini untuk memperkuat ide yang kita pilih. Bisa juga menjadi alasan atau menjadi pembanding kenapa ide ini saya pilih. Kalau misalnya saya pilih ide ini karena dibandingkan dengan referensi yang lain itu punya keunggulan sekian, sekian. Atau misalnya saya mendapatkan hasil setelah PTK itu ada hal yang nggak sesuai berdasarkan pendapat atau berdasarkan temuan di lapangan, hasilnya itu faktanya seperti ini, tapi berdasarkan kutipan itu bisa kita tolak. Misalnya berdasarkan penelitian yang lain dengan katakanlah metode yang sama, ternyata hasilnya berbeda, itu bisa kita tolak juga. Nah, contohnya, misalnya ini ada pernyataan dari Belawati pada tahun 2019. Dia itu menyampaikan bahwa pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Nah, ini dari kalimatnya, ini bisa kita anggap sebagai argumen atau pendapat yang menolak ya. Karena banyak di antara masyarakat atau pengajar menganggap bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi menurut Belawati itu tidak sepenuhnya benar kayak gitu. Oke, lanjutannya pembelajaran online itu dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, simpelnya kayak gini. Kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu sudah pasti online ya, atau bukan sudah pasti ya, bisa saja kita gunakan secara online atau secara daring. Karena di satu sisi pembelajaran jarak jauh pun bisa kita gunakan dengan media yang cukup kuno ya, misalnya menggunakan surat atau menggunakan ya biasanya surat seperti itu. Nah, tetapi ketika kita melaksanakan pembelajaran online atau daring, itu belum tentu juga kita menggunakan atau kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bisa saja misalnya karena ada kesibukan siswa di kelas, kita berikan tugas atau kita lakukan pembelajaran secara online seperti itu, bisa juga. Jadi ya kutipannya itu kita gunakan sebagai salah satu pernyataan pendukung atau yang kita gunakan untuk menolak. Nah, kemudian untuk teknik mengutipnya itu dibagi dua, ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, kalau untuk mengutip langsung, kita highlight dulu yang langsung, kita utip apa adanya, tanpa ada perubahan sedikit pun. Jadi kalau tercantum di informasinya itu, katakanlah pada hari Kamis 2 Mei 2024, kelas Karir 575 sedang melaksanakan tutorial webinar kedua. Itu saya kutip. Nah, yang saya sampaikan itu sama persis dengan apa yang saya ucapkan tadi, tidak ada perubahan. Nah, sedangkan untuk kutipan tidak langsung, nah ini kita coba mengutip dari sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa kita sendiri. Atau istilahnya kita lakukan parafrase. Kemudian bisa juga kita hilangkan bagian kalimat atau penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna atau maksud isi kutipannya. Katakanlah saya menyampaikan seperti ini. Pada hari Kamis 2 Mei 2024 jam 2 siang lebih 1 menit misalkan kelas tutorial online karya ilmiah UT kelas 575 melaksanakan tutorial webinar kedua yang dihadiri oleh 14 orang, kemudian beberapa orang terlambat bergabung. Nah, itu pernyataannya. Kemudian saya kutip lagi bahwa tutorial webinar kedua yang dilaksanakan oleh kelas 575 telah dilaksanakan pada 2 Mei 2024 yang dihadiri oleh 14 mahasiswa. Dan itu ada beberapa bagian yang beberapa bagian tidak penting yang saya hilangkan. Itu kemudian dari segi susunannya pun itu saya ubah. Nah, itu bisa dibilang kutipan tidak langsung, seperti itu. Nah, ini paparan singkatnya. Yang lebih detailnya nanti kita cek di panduan karya ilmiahnya. Nah,
ini cara membuat kutipan langsung. Kutipan langsung itu ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek kita bisa buat bahwa sumber kutipannya itu disatukan atau sejajar dengan teks. Ya, contohnya seperti ini. Nah, jadi ini infonya, informasi yang kita kutip, lalu sumbernya kita buat dalam satu sebanding atau setara ya. Kemudian kutipannya menggunakan tanda petik. Nah, ini ada tanda petiknya. Jadi apa yang kita kutip itu diberi tanda petik dulu. Lalu penulisan sumbernya itu bisa di awal, bisa juga di akhir. Kalau di awal, ya contohnya seperti ini. Kalau di akhir biasanya sebelum tanda petik kita tuliskan dulu sumbernya. Jadi sebelum tanda petik ini, sebelum titik biasanya kita tuliskan Belawati tahun 2019 seperti itu. Di sini ada halaman 49. Nah, biasanya nanti yang kita pakai itu nggak perlu pakai halamannya. Untuk kutipan langsung kita cantumkan halamannya, tapi untuk kutipan tidak langsung hanya penulis dan tahun terbitnya saja. Nah, adapun untuk kutipan langsung yang panjang ini biasanya dalam satu paragraf atau bahkan bisa lebih ya. Nah, ini kutipannya dipisah dari teks. Kemudian penulisan kutipannya pun dibuat menjorok ke dalam. Lalu antar spasinya tunggal. Nanti ini kita bisa cek teknisnya di kebanyakan kita pakai Microsoft Word ya. Jadi kita cek di Word-nya. Kemudian kutipannya tidak pakai tanda petik dan sumber kutipannya dengan menyebutkan nama, tahun terbit tanpa nomor halaman. Ada contohnya nggak ya? Oke. Nah, contohnya mungkin saya bikin kayak gini. Ini misalnya, nanti contohnya ada di panduan. Kita cek dulu lah ya, biar lebih detail. Nah, ini kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang. Oke. Nah, katakanlah ini bagian narasi awal. Sorry. Masih agak... Oke. Nah, katakanlah bagian ini adalah teks utamanya. Teks utama Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sedang menyampaikan hasil yang didapat atau menyampaikan suatu permasalahan yang dialami. Lalu Ibu Bapak mau mengutip satu kalimat atau satu paragraf penuh secara langsung. Nah, maka nanti yang dikutipnya itu agak menjorok ke dalam, kemudian spasinya satu, dibedakan dari teks utamanya. Seperti ini. Nah, ini bagian yang Ibu Bapak kutip. Nah, ini bagian yang Ibu Bapak kutip. Kemudian bagian atasnya, ini adalah teks induknya. Jadi, ibaratnya narasi atau deskripsi yang Ibu Bapak sampaikan. Nah, kalau kutipan langsung yang pendek, itu dibuat sejajar dengan narasinya. Misalnya ini narasinya seperti ini. Nah, lalu yang Ibu Bapak kutip, ini digabung dengan kalimatnya. Jadi, tidak perlu dibedakan barisnya, tidak perlu menjorok ke dalam. Ini Ibu Bapak bisa cek juga di panduan MKWI 4560 atau panduan karya ilmiah di halaman 45 ya. Nah, di bab 3 halaman 45. Nah, oke. Kita balik lagi ke ringkasannya. Nah, tadi tidak perlu tanda petik, lalu sumber kutipannya hanya nama dan tahun terbit tanpa nomor halaman. Nah, lalu terakhir kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini diintegrasikan ke dalam tulisan. Jadi, ibaratnya Ibu Bapak membuat satu paragrafnya itu tentang permasalahan yang didapat. Itu tidak perlu semua satu paragraf diambil dari kutipan. Misalnya dalam satu paragraf itu ada 4 kalimat. Kalimat pertama dan kedua itu adalah apa yang ingin Ibu Bapak sampaikan sesuai realita di lapangan. Nah, lalu Ibu Bapak mengutip 2 kalimat atau mungkin 1 kalimat yang mana hal tersebut relevan atau menunjang permasalahan yang Ibu Bapak temui. Jadi kutipannya itu meskipun hanya 1 kalimat itu nggak masalah. 1 kalimat dalam 1 paragraf. Cuman yang mesti saya garis bawahi, sebisa mungkin setiap paragraf itu ada minimal 1 kutipannya. Nah, terus kalau misalnya saya buat dalam 1 kalimat itu ada 2 atau 3 kutipan, boleh-boleh juga. Misalnya, saya ingin menyampaikan bahwa
salah satu metode yang ideal atau yang cocok digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah yang pertama metode inquiry, yang kedua metode discovery, kemudian yang ketiga katakanlah metode diskusi. Nah, setiap metode yang disampaikan ini termuat dalam jurnal yang berbeda. Katakanlah Asep menyampaikan bahwa metode inquiry cocok dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu satu referensi. Kemudian Hadian menyampaikan bahwa metode discovery yang cocok. Lalu terakhir metode diskusi itu disampaikan Hadinata. Jadi dalam satu kalimat itu ada 3 referensi, itu juga boleh-boleh. Tidak melanggar aturan pengutipan. Nah, seperti itu. Tapi ya itu tadi biasanya kutipan langsung itu akan lebih mudah terdeteksi plagiasi dibanding kutipan tidak langsung. Jadi saya sarankan kepada ibu bapak semua untuk berlatih membuat kutipan tidak langsung. Karena untuk kutipan langsung kan ya ibaratnya kita dibilang effortless sih enggak, ada usahanya, tapi usahanya itu hanya copy paste dari sumber aslinya. Nah, sedangkan untuk kutipan tidak langsung, kita belajar bagaimana memparafrase, mengubah susunan kalimat, atau bahkan mencari sinonim dari kata yang kita anggap paling penting, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke detail kutipan dan daftar pustaka, ada yang ingin ditanyakan dulu dari Bapak Ibu, saya persilakan. Pak, mohon izin, Pak. Ya, silakan, Pak. Dalam kutipan langsung, itu misalkan gini, saya itu di dalam jurnal itu membahas tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, bahasa kutipan langsungnya itu yang sesuai dengan tulisan yang ada di jurnalnya itu, misalkan strategi pembelajaran diferensiasi adalah suatu pendekatan dalam proses bla 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 bla, memenuhi kebutuhan belajar unik setiap individu peserta didik. Nah, itu kan kutipan langsung yang memang sesuai tulisannya itu ada pada jurnal. Nah, kemudian misalkan saya mau kutipan langsung itu saya mau buatkan menjadi kutipan tidak langsung, itu bisa, Pak? Boleh, Pak. Ya, dengan cara memparafrase atau merubah apa gitu, konjungsi dan yang lainnya gitu. Tapi intinya itu sesuai dengan apa yang dibahas di sana. Betul, Pak. Jadi memang kalau yang saya tangkap ya selama menjadi tutor di karir ini, tujuan utamanya itu agar mahasiswa atau nanti di bagian karirnya itu lebih banyak atau mungkin yang paling bagus itu semuanya kutipan tidak langsung. Karena ini sekaligus latihan juga ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengikuti ruton mata kuliah selain karir ya. Nah, di sana kan ada diskusi, ada tugas. Nah, saya sering menemui diskusinya itu hanya copy paste, tidak ada yang melakukan parafrase. Dan itu kalau saya pribadi cukup tidak memberikan penilaian yang maksimal. Jadi diharapkan selain untuk menulis karya ilmiah, parafrasenya ini bisa membudaya di Bapak Ibu selaku mahasiswa juga kami sebagai tutor ya. Jadi seolah-olah kita itu tidak hanya melakukan copy paste dari informasi yang kita dapat, tapi kita bisa mencoba mengolah dan menyampaikan sesuai pemahaman masing-masing pribadi kita, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ini tapi terkait dengan yang tugas 2 kebetulan saya belum mengerjakan nih, Pak ya. Di sana kan ada ada draft yang memang harus diisi, di antaranya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apakah memang harus ada mewakili kutipan langsungnya, atau misalkan saya mencoba untuk menghindari plagiarisme dan yang lainnya, misalkan saya coba semuanya itu yang kutipan langsungnya itu saya dibuatkan pada kutipan tidak langsung, seperti itu. Gimana, Pak? Oke. Kalau saran saya seminimal mungkin tidak menggunakan kutipan langsung untuk di artikel ilmiah nanti, di artikel final di tugas 3 atau tugas 4. Kalau untuk tugas 2, ini kan fasilitas bagi ibu bapak untuk berlatih. Jadi tetap saya harapkan ada kutipan langsung dan tidak langsung.
Nah, kemudian untuk di artikelnya nanti, di karya ilmiahnya, sebetulnya ini kembali ke Bapak Ibu ya, tapi saya temui beberapa kasus di semester sebelumnya, ketika ada lebih dari 2 kutipan langsung, itu tingkat plagiasinya relatif tinggi, lebih dari 30 bahkan bisa mencapai 50%. Jadi saya sarankan, kalaupun ingin membuat kutipan langsung, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita parafrase, seperti hukum, katakanlah hukum, mungkin kalau di IPA ada hukum Newton dan hukum kekekalan energi dan yang lain-lain. Hal-hal yang sifatnya itu paten, tidak bisa kita ubah. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya pernyataan yang sekiranya kita bisa ubah kata-katanya atau kita ubah diksinya, tapi maksudnya tetap tersampaikan. Itu sangat saya sarankan untuk melakukan parafrase atau kutipan tidak langsungnya. Oh iya Pak, alhamdulillah paham Pak. Jadi mungkin yang di kutipan yang dimaksud di kutipan langsung ini yang memang teori yang udah tidak bisa dirubah bentuk kalimatnya, seperti tadi Newton, hukum Newton. Terus juga undang-undang mungkin bisa dijadikan kutipan dan itu tidak bisa dirubah ya Pak ya. Betul Pak. Tuh, misalnya undang-undang itu kan paten ya, tidak bisa kita ubah. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, dari Ibu Bapak yang lain barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silakan ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ini di bagian panduan, ada kutipan langsung. Ya, kurang lebih isinya sama kayak pemaparan yang tadi ya. Yang tadi itu lebih singkat atau lebih sederhana. Di sini kurang lebih sama, kutipan langsung yang pendek. Nah ini bagian yang ada tanda petik, itu bagian kutipannya. Jadi posisinya itu disejajarkan dengan narasi atau teks utamanya. Kemudian, nah ini, oke. Jadi sumber referensinya itu di luar tanda petiknya. Nah, kita cantumkan nama, tahun terbit, dan halamannya. Misalnya di bagian artikel itu ada halaman berapa. Jadi kita cantumkan. Nah, kemudian oke. Ini di bagian akhir ya, contohnya di bagian akhir tidak termasuk sebagian dari narasinya. Kemudian yang kedua, ini kita cantumkan di awal sebagai bagian dari narasinya. Jadi kita cantumkan dulu sumbernya, baru informasi yang kita kutip. Seperti itu. Nah ini relatif ya, mau Ibu Bapak mau mencantumkan sumbernya di awal atau di akhir itu sama-sama saja. Yang penting jangan sampai Ibu Bapak mengutip tapi sumber kutipannya itu tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kutipan langsung panjang, nah ini tadi sudah kita bahas, jadi kita coba skip aja. Ya, buat lebih detailnya ini bisa Bapak Ibu cek juga ya. Nanti kalau ada hal yang belum jelas atau perlu didiskusikan, sekali lagi saya ingatkan jangan ragu buat membuka topik di grup ya, karena yang lebih tahu kebutuhan Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri. Saya hanya bisa mengarahkan atau memberi saran. Saya nggak saya mengharapkan keaktifan Ibu Bapak lah di grup ataupun bisa chat pribadi ke saya kalau misalnya ada beberapa hal yang belum dipahami atau yang perlu didiskusikan. Nah, itu untuk kutipan langsung. Nah, sekarang yang tidak langsungnya, ini ada beberapa tips atau cara melakukan parafrase. Bisa kita ubah kata dengan sinonimnya, bisa kita ubah bentuk kelas katanya, lalu strukturnya juga bisa kita ubah. Contohnya dalam mengubah tadi ya, judul PKP jadi judul karir, kita ubah posisinya. Atau struktur kalimatnya kita ubah. Kemudian semuanya ini kita kerjakan sekaligus dalam satu kalimat, itu boleh-boleh juga. Ini yang terakhir biasanya kita perlu kamus sinonim bahasa Indonesia atau tesaurus alfabet. Nah, yang lebih simpel kita bisa cek beberapa aplikasi ya.
Nah, ini contohnya kita pakai sinonim. Misalnya di sini yang diberi garis huruf tebal itu yang kita ubah. Di sini ada flu, kita ubah jadi penyakit karena flu ini memang penyakit. Kemudian di sisi lain, flu kita ubah jadi gangguan. Karena ya secara nggak langsung adanya penyakit flu, aktivitas kita yang normal pasti terganggu seperti itu. Nah, lalu di sini kita mengubah bentuk kelas katanya. Nah, yang pertama WHO dianggap gagal. Gagal ini bisa kita anggap sebagai kata kerja ya, verba. Kemudian kita parafrase, WHO dianggap mengalami kegagalan. Nah, gagalnya ini dia berubah jadi nomina karena verbanya atau kata kerjanya itu mengalami. Sementara kegagalan sebagai objek atau keterangannya, pelengkapnya seperti itu. Lalu kita ubah struktur kalimatnya. Nah, ini awalnya kita fokusnya ke Indonesia sebagai subjeknya, kemudian kita ubah setelah parafrase menjadi perekonomian Indonesia. Seperti itu. Karena di bagian teks aslinya Indonesia, yang mana keterangannya itu memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita ubah lagi, yang menjadi subjeknya itu perekonomiannya, langsung to the point, tanpa perlu keterangan. Nah, kemudian ada juga pemenggalan kalimat. Kalimat yang awalnya kompleks, punya anak kalimat, kita ubah menjadi dua kalimat, yang keduanya itu saling terhubung. Nah, misalnya di sini kita punya kalimatnya Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, yang mulai diperhatikan dunia internasional. Nah, ini kan subjeknya itu Indonesia. Kemudian dia punya dua topik di sini, punya potensi ekonomi dan juga dia diperhatikan oleh dunia internasional. Jadi ada dua aspek lah dalam Indonesia ini. Kita penggal, jadi Indonesia itu adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Sementara yang diperhatikannya itu adalah potensinya, potensi ekonominya. Dan itu potensi ekonominya sudah pasti merujuk ke Indonesianya seperti itu. Jadi kita penggal menjadi dua kalimat yang mana keduanya itu saling terhubung. Nah, kemudian kita bisa juga gunakan semua tekniknya itu sekaligus. Ya, contohnya seperti inilah ya. Jadi keempat teknik itu bisa kita terapkan dalam satu kali parafrase, itu boleh-boleh juga. Nah, lalu ini sebelum masuk ke penulisan daftar pustaka, untuk penulisan sumber kutipan sama seperti kutipan langsung tadi ya, bisa kita tuliskan di awal sebagai bagian dari narasi, bisa juga kita tulis di akhir sebagai di luar dari narasinya. Jadi kalau menuliskan narasinya, kita cantumkan si penulis atau sumber kutipannya itu sebagai bagian dari kalimat. Misalnya, ini Ratnawati menyatakan bahwa demokrasi pemerintah lokal terjadi di era otonomi daerah. Nah, kalau kita tidak mencantumkan penulis sebagai bagian narasi, kita cantumkan seperti ini, demokrasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Nah, sementara si penulisnya ini, Ratnawatinya ini sebagai ibaratnya keterangan lah ya, keterangan tapi dicantumkan sebagai sumber referensi. Nah, sebelum lanjut, ini saya ingin menyampaikan juga ke Bapak Ibu, karena kita berurusan dengan karya ilmiah, yang mana hal ilmiah ya. Jadi sebisa mungkin nanti kita cantumkan setiap halnya itu dalam kata baku. Meskipun dalam web kita semi formal ya, kadang ada beberapa hal-hal atau kata-kata baku yang saya sampaikan atau yang kita diskusikan itu nggak masalah, karena diskusi lisan. Tapi dalam karya ilmiahnya, saya sarankan, saya tekankan, nanti Bapak Ibu menggunakan kata baku semua, sehingga baiknya Ibu Bapak bisa cek ke KBBI, apakah kata yang saya pakai nanti itu baku atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di bagian daftar pustaka. Nah, ini penting juga, karena nanti di bagian akhir, ya Ibu Bapak diminta untuk menulis daftar pustakanya. Nah, tapi ini tidak akan kita bahas semua, karena yang menjadi sorotannya kita ambil referensi dari buku, dari artikel, dan mungkin ini alternatif terakhir ya, dari satu web. Dan webnya ini bukan Wikipedia, bukan juga blog, atau mungkin dari postingan media sosial, itu sangat-sangat dihindari ya, jangan sampai. Nah, misalnya dari buku, ini ada identitas bukunya, nama belakang penulis, kemudian singkatan nama depan. Jadi kalau misalnya ambil dari buku, katakanlah Ahmad Hamalik,
nama penulisnya itu Ahmad Hamalik, maka nanti penulisan daftar pustakanya Hamalik, A titik seperti itu. Kemudian tahun terbitnya ini diberi tanda kurung ya, karena khawatir tahun terbitnya itu lupa Bapak Ibu sampaikan sehingga menghilang di daftar pustaka. Jadi kita kekang pakai tanda kurung. Kemudian judul bukunya ini ditulis miring dan huruf besar pada kata pertama judul dan subjudul saja. Jadi kalau misalnya judulnya itu satu kalimat tanpa subjudul, si huruf besarnya itu di kata pertamanya aja. Tapi kalau ada misalnya keterangan edisi ketiga, nah si subjudulnya itu pakai tadi huruf kapital di kata pertamanya juga. Lalu nama penerbit. Nah, biasanya ini ada berbeda ya. Setelah nama penerbit itu ada kota, kadang tidak ditentukan kotanya pun nggak masalah. Nah, ini contohnya. Arikunto, S. 2010, prosedur penelitian. Nah, ini subjudulnya, suatu pendekatan praktik. Ini diikuti oleh penerbitnya. Nah, kemudian kalau ambil dari referensi dari luar negeri itu boleh juga, atau bahasa asing boleh juga. Misalnya ini Ong Ngaroe, tahun 2017, Philosophy and Public Administration, an Introduction. Ini boleh juga ya. Kemudian ini penerbitnya. Nah, kemudian, nah ini kalau yang ditulis dari minimal itu umumnya satu penulis. Kalau penulisnya lebih dari satu, sama juga. Jadi kita tulis penulis satu, penulis dua. Ya, urutannya seperti itu. Dan diikuti tanda ini ya, tanda dan pakai simbol. Tidak perlu pakai kata dan seperti itu, pakai simbol. Nah, kemudian ini kayaknya jarang referensi yang diambil. Biasanya buku yang ditulis oleh kelompok dan institusi pemerintah. Tapi ya buat jaga-jaga kita coba bahas juga, misalnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini mengenai program pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian kerangka acuan kerja, lalu penerbitnya ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, seperti itu. Atau misalnya, ya ini, kita penulis bukunya 2 orang, Dwi R dan Herawati, dan ini judulnya Perilaku Organisasi, lalu penerbitnya UT, seperti itu, boleh juga. Nah, ya. Nah, ini book chapter dan buku dengan editor, saya rasa jarang kita temui. Kemudian ini dalam artikel jurnal ya. Nah, ini saya ingin tekankan juga, yang Ibu Bapak cari itu artikelnya ya, bukan jurnalnya. Karena kalau jurnal itu kumpulan dari beberapa artikel. Nah, kadang memang beberapa dosen atau beberapa tutor itu salah menyebutkan. Sering misalnya referensinya itu 5 dari jurnal, 5 dari buku. Nah, yang dimaksud jurnal itu artikelnya, bukan jurnalnya. Karena jurnalnya itu, yaitu tadi gabungan dari beberapa artikel. Cuman karena beberapa dari kami ada miskonsepsi atau salah paham, dan itu cukup membudaya, jadi harap dimaklum ya. Nah, intinya artikel jurnal, artikel yang termuat dalam jurnal seperti itu. Nah, kurang lebih sama, dari identitasnya kita tulis nama belakang, kemudian singkatan nama depan. Lalu tahun terbitnya diberi tanda kurung, judul artikel, dan di sini yang diberi miringnya itu judul jurnalnya. Karena judul artikel dan judul jurnalnya itu pasti berbeda. Misal judul artikel itu judul penelitiannya, judul jurnalnya tempat artikel itu dipublikasi. Misalnya jurnal pendidikan dasar atau jurnal pendidikan matematika, seperti itu. Kemudian ada volumenya, ada nomor, sama ada halaman terakhir. Nah, ini kalau misalnya lebih dari 1 baris, lanjutkan ke baris kedua dengan tekuk ke dalam 5 ketukan. Jadi menjorok ke sebelah kanan seperti itu. Nah, ini contohnya, kalau satu penulis seperti ini, Haryono, price and volume effect associated with changes in the LQ45 index, dan seterusnya. Ini nama jurnalnya Gajah Mada International Journal of Business, seperti itu. Kemudian kalau 2 penulis kurang lebih sama dengan buku tadi. Ya, yang pasti di sini kita punya nomor, volume, dan halaman. Halamannya pun pasti berbeda-beda setiap artikel ya. Jadi perlunya kita cantumkan halaman seperti itu. Nah, kalau 3 orang sampai 5 penulis kurang lebih sama ya. Jadi kita tulis setiap penulisnya,
berurutan, mulai dari yang pertama mencantumkan namanya sehingga yang terakhir. Nah, tapi kalau ini kebetulan di bagian daftar pustaka itu semua. Tapi kalau di bagian teks, bagian kutipan, itu kita hanya mencantumkan satu saja. Misalnya ini Kohel tahun 2005. Kita tulisnya Kohel dan kawan-kawan. Kalau sumbernya bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris atau bahasa asing, Kohel et al. @al. Seperti itu. Nah, kalau dua penulis itu kita tulis dua-duanya. Tapi kalau tiga, baru kita tulis yang pertama, baru diikuti dan kawan-kawan atau et al. Seperti itu. Nah, kalau ada doi-nya, ini di beberapa artikel biasanya sudah termuat doi ya. Jadi saya sarankan doi-nya juga dicantumkan di bagian akhir setelah halaman. Karena ini akan mempermudah bagi para pembaca untuk mencari jurnal atau artikel yang Ibu Bapak pilih. Karena saya cukup copy paste doi-nya ini di Google, nanti akan muncul artikel dengan judul yang sama, seperti itu. Iya, kalau ada selain dari doi, misalnya dia itu ada linknya, ada link seperti ini, boleh juga dicantumkan. Kalau tidak ada, ya nggak masalah. Nah, kemudian ini majalah, saya rasa nggak perlu ya, karena kita kurang memprioritaskan atau kurang saya sarankan mengambil referensi dari majalah. Dari berita atau koran pun kurang juga, karena ini cakupannya ilmiah. Kalau untuk diskusi saya masih maklumi ambil dari berita yang ada, misalnya dari artikel yang ada di kompas.com atau platform yang lainnya itu nggak masalah. Tapi untuk karya ilmiah, mohon maaf nggak bisa ambil dari majalah atau dari berita atau koran seperti itu. Kemudian dari tesis atau disertasi ini beberapa kondisi memang diperbolehkan, tapi saya sarankan ini menjadi pilihan terakhir kalau memang tidak ada referensi lain yang relevan atau yang sama. Tapi sebisa mungkin dihindari ya Bapak Ibu menggunakan referensi dari skripsi, tesis atau disertasi. Karena untuk tesis dan disertasi saya rasa itu pasti ada publikasinya. Kecuali untuk skripsi, beberapa mahasiswa kadang tidak diwajibkan untuk publikasi. Tapi kalau tesis dan disertasi itu pasti ya 75% lah pasti ada publikasinya. Publikasi dalam bentuk artikel yang termuat dalam jurnal seperti itu. Nah, untuk makalah yang dipresentasikan ini sebetulnya opsional juga. Maksudnya sama dengan skripsi, tesis, disertasi tadi, tapi biasanya untuk presentasi seperti ini ada yang namanya seperti simposium atau seminar nasional atau seminar internasional, dan itu luarannya biasanya dalam bentuk jurnal juga. Jadi lebih baik yang didapatnya dalam bentuk artikel yang termuat dalam jurnal, bukan yang berupa makalahnya. Nah, internet ini sebetulnya kalau internetnya seperti ini, repositori UT atau misalnya webnya jelas, katakanlah kemendikbud.com itu masih boleh, tapi sebisa mungkin dihindari juga. Tapi kalau misalnya dia Wikipedia atau misalnya Blogspot atau dari sosial media itu jelas-jelas pasti saya tolak ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang terbitan pemerintah, penulisannya kurang lebih seperti ini, undang-undangnya jelas, nomor dan tahunnya jelas, isi undang-undangnya juga jelas, dan ada link internetnya. Ini bagusnya dibuat lengkap seperti ini. Tapi saya rasa jarang-jarang ya kita pakai dari referensi pemerintah. Nah, kemudian penulisannya pun kita buat alfabetis. Jadi dari A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ya, untuk dua baris baris keduanya itu menjorok ke arah kanan. Nanti bisa disesuaikan, yang pasti diminta untuk dibuat rapih ya, semua dari atas sampai bawah itu jarak menjoroknya dibuat sama. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai kutipan dan daftar pustaka. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Pak, mohon maaf mau bertanya.
Ya, silakan Bu. Mohon maaf, untuk pengambilan referensi dari buku itu yang terbitan maksimal 5 tahun terakhir itu dari 2019 itu Enggak Bu, kalau buku memang apa ya, intensitas terbitnya itu jauh dibanding artikel. Jadi kalau saya yang menilai buku itu masih relevan selama paling mentok ya, paling lama itu katakanlah terbitan tahun 2000-an, mungkin 2005, anggaplah 2005 itu paling lama. Jadi kalau misal ada 2000 belasan itu boleh-boleh saja dipakai Bu. kalau artikel itu misalkan terbitan tahun 2020 itu 2022 itu masih boleh atau tidak, Pak? Boleh Bu, kalau buat artikel memang yang disyaratkan UT-nya itu 5 tahun terakhir, berarti kan paling lama itu 2019. Tapi kalau misal memang tidak ada yang relevan lagi, tidak ada yang mendukung, saya batasi sampai 2015 saja paling Bu. Karena harusnya dari 2015 sampai sekarang itu pasti ada minimalnya satu yang sesuai atau yang mendukung. Tapi sebaik mungkin ya itu tadi minimalnya 2019 sampai 2023 lah ya mungkin, atau 2024 bulan-bulan awal. Itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada ya paling mentok 2015 lah paling lamanya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, barangkali ada pertanyaan dari Ibu Bapak yang lain, saya persilahkan. Nah, mengenai jadwal web ketiga dan keempat, itu kita coba diskusikan aja ya Ibu Bapak, karena saya pun sebetulnya kalau di jam 2 itu kebetulan masih masuk jam kerja ya. Meskipun sekarang saya belum begitu sibuk, nggak tahu untuk web 2 atau web 3 dan 4 ke depan. Tapi jika Ibu Bapak berkenan buat mengubah jadwalnya, mungkin dari waktunya ya jam 2 bisa dibuat lebih sore atau dibuat malam, itu kita coba sepakati bersama aja. Nanti kita tentukan mau hari apa, lalu jam berapa. Dan untuk bahasan web 2, yang pentingnya itu, kemudian untuk tugas-tugasnya, saya cek yang sudah mengumpulkan tugas 1 itu sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk tugas 2-nya, saya cek tadi sudah ada 2 orang, tapi belum saya periksa ya isinya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya web ini, jika memang sudah sesuai dengan ketentuan atau yang tadi kita bahas, itu sudah aman ya. Tapi kalau ada perbaikan, silakan bisa diperbaiki lagi. Begitupun untuk tugas satunya. Kalau Ibu Bapak mau merevisi, nggak perlu izin Bu, Ibu Bapak langsung kerjakan aja, langsung kerjakan di e-learning-nya. Kalaupun ada mau mengubah referensinya boleh, mau mengubah bagian yang dikutip atau yang dibuat daftar pustaka boleh juga, langsung revisi aja di e-learning-nya. Kecuali nanti untuk tugas 3, karena tugas 3 itu syarat untuk melaksanakan tugas keempat, jadi mau nggak mau kita diskusikan seperti itu. Ya, untuk yang terakhir di web kedua ini, barangkali dari Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, saya persilahkan ya sebelum kita tutup. Oke, saya coba hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, mungkin ya saya rasa sudah cukup paham semua mengenai tugas 2, tugas 3, dan seterusnya, mudah-mudahan ya. Nah, jadi untuk web ketiga nanti kita akan membahas tugas 3 Bapak Ibu, baik itu yang sudah sesuai dengan kerangka atau belum.
Nah, kemudian untuk tugas 2, tugas 1 yang belum silahkan dimaksimalkan. Bukan berarti diburu-buru, tapi sebisa mungkin segera. Bagi yang sudah selesai, saya sampaikan terima kasih, dan yang ingin melakukan perbaikan, saya persilahkan. Untuk tugas kedua ini, saya cukupkan sekian. Saya sampaikan terima kasih banyak bagi Ibu Bapak atas waktu dan ketersediaan juga kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita ya, khususnya dalam menyusun karya ilmiahnya. Kemudian saya meminta maaf karena pasti ada beberapa kesalahan, baik itu salah penyampaian atau salah kata yang saya sampaikan. Ya, kita bertemu kembali di web ketiga yang akan datang. Untuk itu, bagi Bapak Ibu semua, jaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya dalam melaksanakan tutorial online untuk karya ilmiah ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu.